Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Tuh. Yes, dan dari tadi yang udah gak sabar ini di kolom komen udah banyak yang prediksi skor Indonesia Australia. Oh, besok, betul. Iya, karena pada udah gak sabar sama laga besok. Karena ini dari kapasitas 78.000, 65.000 tiket udah dijual dan sold out. Ya pastilah Gokil. sold Pasti out. lah gila, Pasti nih. timnas lagi seksi begini. Iya benar. Kan gue bilang bahwa Ya, produk emang gua ekspor terbaik Korea itu Sintayong, bukan BTS atau Blackpink. Wes, awas diserang. Serang Koci. Si takut Memang diserang gua Koci. peduli Koci amat. ulangi Koci, apa tadi? Produk ekspor terbaik Eropa di Indonesia itu Sintayong. Korea. Korea itu Sintayong, Bukan apa? bukan Blackpink atau BTS atau Hyundai atau Samsung. BTS Loh, bukan yang penguat sinyal ya? Penjelasan. BTS 10 kali ke sini atau Blackpink full stadium. Iya. 20 kali ke sini udah agak kurang. Yang ke-30 udah setengahnya. Timnas di bawah Sintayong kayak Naik gini main terus. 50 kali sold out semua. Iya. Yakin gue. Ya, saya tidak mewakili apapun. Bener. Iya, At this iya. moment pada saat ini ya, Iya. gue bilang Paling Sintayong. wangi Sintayong. Coba dibandingkan kalian yang Blackpink. ngantor kira-kira bakalan cuti atau mungkin izin dari kantornya nggak buat nonton timnas Itu jam besok? 7 ya? Iya. Itu jam 7. Kita mau tanya Koci apa? Koci, ini penyebutan namanya Koci. Penyebutan nama yang Miss benar gimana? Hilgers. Mace. Nice. Mace Hilgers. Iya. Mace Hilger. Salah Nesa, bukan. Sekali lagi Koci. Kalau Mace G Mace Hilgers. Ah, Mace Susah Hilgers. amat nama. G jadi H. G-nya itu enggak H juga. Pakai ho. G itu G. Oh iya, ho bener, paham. Hey. Tapi Arab. Ada Hilgers. ada ini ya. Wan Koci emang. Mace Hilgers. Hilgers. Iya. Danke menir, silakan. Iya nih, Mace Hilgers ini back andalan Twente. Kenapa pada akhirnya memilih Indonesia? Padahal katanya dia dapat tawaran dari beberapa Mace Hilgers ini salah satu pemain yang diincar klub besar di Belanda, Oke yaitu PSV Feyenoord atau Ajax. Artinya ini pemain umur 23 punya potensi, very versatile. Gue juga kaget dia mau ke sini. Feeling gue dia akan milih Belanda karena dia udah nempel lah dengan timnas Belanda. Oke. Nempel. Tapi mungkin dia ngeliat pesaingnya di Belanda. Nah, ya. ini. Oh. Ini. Padahal nih, Lu Gary udah pesaingnya nyiapin. Belanda. Van Dijk. Van Dijk, Oh, De bek Ligt, tengah. Oh. De Vrij, Timber. Timber, Mickey van der Ven. Oh Iya. iya. Ajaxnya muda tuh 17 tahun tuh. Hato itu bek kiri. Oh, back kiri. Jangan lupa Van Hecke Oh iya. udah masuk. Tottenham Brighton. Ada 6. Posisi 2. Iya benar. Belum yang wingback, Geertruida, Timber, Ake bisa geser. Ake. Oh ya, Ake belum gue sebut. Gue jadi Mace Hilgers juga mikir, kayaknya susah nih. Masuk Apakah ke benar sini. tadi menurut coach kita punya Gary udah siapin nih alasan sebenarnya kalau Kenapa Mace Hilger bisa Ke datang ke Indonesia. sini? Yes. Katanya Kecuali- dinego langsung sama Pak CEO. Kalau Makanya. nggak percaya lihat Ini nih kita dia, punya silakan. footage-nya. Apa? Nah ini Nah, ini udah salaman. ini rupanya Udah diajak. ada Mace Hilgers. Abang udah salaman, aku Ini mah di salamin Belanda dah. kalau nggak salah Iya, di KNVB. Iya. KNVB ke sana. Pas KNVB artinya dia udah masuk KNVB kan dia masuk Young Oranje Young, kan iya. ya. Jadi memang dia sudah nempel tapi feeling gua alasannya itu. Walaupun dia bilang di media Belanda gue lihat dalam bahasa Belanda dia bilang, ya gue itu dari dulu besar dalam keluarga Indonesia. Makanan selalu Indonesia. Sama kayak Shane. Keluarga ngomong gitu gue juga kan. Shane, apa? Shane Patinama juga bilang gitu. Iya, selalu Indonesia. Kalau Shane bapaknya Indonesia langsung kan. Iya. Dia bilang Dari dia Semarang. budayanya kan Iya. kuat juga tuh. Jadi gue merasa lebih ke Indonesia. Mungkin itu benar ya. Tapi feeling gue juga ada pertimbangan ya itu. Bersaing. 7-8 center back yang udah levelnya di make atas sense sih. dia. Itu make sense banget dan Kecuali kalau dia tahun depan, feeling gue dia tahun depan pindah ke Ajax, PSV atau Feyenoord. Di sana dia performanya bagus, mungkin bisa dipanggil. Tapi kayaknya dia nggak sabaran juga dan dia merasa ditambah faktor Indonesia dari keluarganya, dia pikir ya udahlah, gue mending ke Indonesia. di skema 3 back dia main di mana coach? Kanan.
Oh kanan di posisinya Rido Rizky berarti Ridho, ya. ya. Oke. Mas Aryo mungkin bisa ditambahkan dari soal Mace-Hilhurst ini? Ya, ini kan sebetulnya dua-duanya tuh udah dideketin lebih awal ya dibandingkan. Ya, udah lama. Iya, yang oleh Romney lah, yang segala macam yang datang belakangan. Oleh siapa? Romney. Siapa? Romney. 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 Oleh Romney kan juga kabarnya mau datang juga, Ya, dari Utrecht gitu ya. walaupun nggak ada statement dari dia gitu. Cuma kalau dari untuk dua orang ini, emang dari awal saat pandemi itu sudah ada pendekatan. Udah di pandemi. Udah, cuman kan ketahan pas pandemi kemarin, Ya. dan akhirnya diterusin lagi, mungkin ditanya lagi, mungkin dibisikin juga sama Pak Erick Thohir, lu mau ngelewatin 7 orang di depan lu gitu kan. Lu Dengan mending tinggi 185. ya dia 185 beda sama si Sama Rizky Ridho sama tingginya. Eliano ya, Eliano 168 tuh. Contoh paling bagus ya keluarga Reinders ini. Bebas. Satunya bisa ke Iya. Belanda, Iya. ya dia pilih Belanda. Kayak Williams, kayak Boateng. Ya. Terus Iya. satunya nggak masuk Belanda. Tapi kalau si Eliano, gue nggak pernah bahkan dengar nama aja nggak pernah. Oh iya. Pas dia di sini baru gue, oh si Reinders punya adik toh. Iya, iya. Si Tiani punya adik. Gue nggak tahu. Jadi reputasinya apa, gue nggak tahu sama sekali tentang dia. Cuman mungkin yang positifnya ya ini dua pemain pertama yang tampil di level tertinggi ya. Iya. Semuanya kan biasanya sama level kayak kedua. Kelvin Verdong sama Tom Haye. Ya, Tom Haye kan tahun lalu ya masih Iya. ada Oh, di iya, di Heerenveen. klubnya Ya, Nathan juga kan sempat ke Heerenveen juga, tapi Iya. main 4 kali. Iya. Tapi yang reguler di level tertinggi ya selain Haye, Verdong, ya dua ini yang masih Iya. aktif banget lagi. Iya. Kemarin main Yang 30 pemain inti, Verdong 30. Nijmegen kan? Nijmegen. Nah, Udah mau so tahu. Udah mau so tahu. 33 kali loh dia main Iya. kemarin di Oh, sama Cup 44 di caps. Twente, di Liga Champion juga main, cetak gol juga buat Twente. Terus kemarin sebelum liga mulai Tapi pun kemarin dia udah main. kalah sama FC Utrecht. Iya. Itu ya, apa kalahnya Gila sama lah. Utrecht. Utrecht ya. Iya kan? Utrecht. 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 Ada saweran lagi, Bro? Yes. Nah, Saweran? sedikit bicara Iya. soal ini sebelum kita bahas soal Reinders Oke, Brother. Nah, ini. kita bacain dulu ya. Dari Pelestil Aidai, Iya. Rp50.000. Jairo Riedewald, bener gak tuh bacanya? Hairo. Riedewald. Hairo Hairo kan? Hairo Ya, pokoknya game-game Crystal Palace mesti ditanya sama dia. Ini gara-gara Ada peluang main di timnas kah? Setahu gue Riedewald ini pernah perkuat timnas Belanda. Yong Enggak, senior. Inti. Oke. setahu gue ya. Senior kalau sudah 3 tahun nggak dipanggil lagi boleh sekarang. Boleh. Iya. Ya jadi bisa. Kalau dia 3 tahun udah nggak dipanggil, dia boleh pindah. Gue nggak tahu dia masih main di Palace ya. Udah enggak deh kayaknya. Kayaknya udah enggak. Udah enggak deh, sempat main. Gue nggak tahu dia main di mana lagi sekarang. Tapi kalau gue jadi dia udahlah forget it. Karena posisi dia ini kan pernah main di Utrecht juga. Banyak ya, serius. Banyak ya. Dia lah di Utrecht, dia besar di Utrecht juga kalau nggak salah, lah di Utrecht. Terus dia ke Ajax, terus ke Utrecht, terus keluar ke Ajax. ke Vitesse. Oh dia main di Vitesse kalau nggak salah sekarang. Oh iya. Ya lupa lah. But anyway, artinya dia ini bisa jadi kayak Frank Rijkaard dulu lah. Kalau lu masih Artinya? ingat, dia Posisinya. bisa jadi center back, Oh, dia bisa posisi, ya. jadi DM. Nah masalahnya center back udah segambreng kita. Numpuk. DM mungkin di tengah bisa nggak di timnas Belanda belakang udah full, tengah udah full dengan masuknya Schouten, Veerman, De Jong, Koopmeiners, Gravenberch. Gue bilang ya forget it, lu nggak akan masuk timnas Belanda. Royal Antwerp man ya. Oh Antwerp ya. Antwerp. 28 tahun. Lu nggak akan main di timnas Belanda. Jadi kalau gue jadi lu, kalau sana masih bisa ada peluang dengan aturan yang 3 tahun nggak dipanggil bisa diperpanjang, gue bilang lu mending ke timnas Indonesia. Karena ini pemain bagus, serius. Iya. Seperti yang gue bilang, Martin Paes kan gue udah pernah nonton, ini kiper bagus kan, dari awal gue udah bilang. Dan terbukti, nah Riedewald juga, ini pemain bagus, bener bagus. Sayang kalau kita nggak ambil ya. Sayang kalau kita ngambil. Apalagi tetangga kita kayaknya ini udah mulai Iya. masuk info-info ya kan. Iya. Nama-nama. Baru 2 ya. Iya, Brownhill. Iya. Dan satu dari Belanda Dari juga. Belanda satu lagi yang gue tadi Inggris, Belanda gue ngapal tuh. Jadi gimana kedatangan si adiknya Tijani ke Indonesia? Dia bek kanan, bisa jadi winger kiri kanan juga, versatile. Memberikan opsi bagi STY kan? Iya. Ya opsi. Ya, opsi doang kan? Seperti Nathan juga kan? Tapi gue suka Witan. Iya di kanan Witan. Witan keren sih. Witan etos kerjanya gila. Kanan kita kemarin oke loh. Iya. Kanan kita bagus. Tapi ya ini kembali lagi ke pelatih. Sama kayak gue bilang, gue suka Elkan Bagot juga. Gue pengen dia. Tapi kalau pelatih bilang enggak, ya mau gimana kita? Kita nggak akan bahas Gue soal tetap percaya 1000% STY, yes. dengan STY. Iya. Setuju. Dan Siapapun pemain yang dia turunkan, kita harus percaya full.
Iya, dan- Karena dia perform. Iya, dan dia selalu mempertanggungjawabkan pilihannya. Iya. Ya kan kita selalu bertanya-tanya kan, Deliver. kok berubah lagi komposisi, berubah lagi komposisi. bagus. Tapi jalan Iya, gitu kan. setuju. Nah, Jadi memang dia tahu. Kita ke kapasitas. pertandingan besok menghadapi Australia. Kita flashback sedikit menghadapi Saudi Arabia. Gedebong sih bener Saudi. Iya. Asli, gue kayak Terutama babak pertama. iya, gue bilang ini press kita yang bagus. Apa Juga. Kombinasi, Iya, satu itu kan. kombinasi. Juga. Mereka passing-passing sendiri, hilang-hilang sendiri Iya, bolanya iya. gitu loh. Gini, sejelek itu padahal Roberto Mancini juga nih pelatih gitu kan. Nggak ngaruh lah. Segitu nggak ngaruhnya? Nggak ngaruh lah. Ujung-ujung yang main bola kan pemain, bukan Mancini. Instruksi ada kali. Lu mau kasih instruksi sebat, jangan usah Mancini. Pep, Ya. Klopp turun. Yang mainnya begitu. Nggak akan kemana-mana. Mulai Itu Karena kan- kualitas pemainnya. ngalahin Argentina gitu kan gue pikir. Itu yang dikritik sama Mancini ketika materi gua adalah materi cadangan di 4 klub besar itu. Dengan masuknya pemain-pemain luar yang bagus-bagus kualitasnya dan pasti pemain inti, otomatis kebanyakan pemain cadangan kan yang ada di Australia, dan yang masuk ke timnas dia 20 pemainnya adalah pemain yang bukan pemain reguler. Nggak, itu bullshit. Oh, Di dia Liga. protes MS. Iya. Iya, dia. Tapi untuk gue itu alasan. Kenapa alasan? Walaupun secara kualitas sebetulnya di atas kita. My Kalau- friend, kalau kita Ivar bicara- Renner main divisi 2. Strike main di divisi 2. Tomae nggak punya klub. Iya, di atas kertas emang tetap di atas kita sebetulnya, walaupun cadangan ya mereka Iya. di sana. Di atas kertas sebetulnya Iyalah. mereka di atas Maksud gua lebih bagus dari kita, dan Iya, iya. dan harus kita akui memang performance mereka nggak sebagus biasanya. Biasanya mereka lebih tenang lah main. Kemarin dengan pressing kita yang kayak gitu, ya lo bilang tadi, operan-operan Hilang kok sendiri. hilang Itulah sendiri. hebatnya Sintayong. Iya, Atau hiccup game pertama. Enggak lah. Itu kan Lu lihat track recordnya Mancini deh. Kita bahas minggu lalu di sini. 5 5 kali kali kalah, 2 kali seri, 6 kali menang. Sekarang 3 kali seri. Apa hebatnya? sejelek itu. Iya, bahwa kita udah setengah tahun terakhir sudah selama kualifikasi bahkan di Piala Asia loh. Kita udah main bagus loh. Asli. Di luar menang kalah ya, kita udah main bagus. Ini kan progres. Ya. Program, dan dulu belum ada Tomae kan baru masuk lawan Vietnam. Iya. Thomas Belum sama ada Itses. Iya. Sekarang kan artinya tambah kuat. Nanti ketemu Jepang, Hilgers masuk, Reinders masuk, akan lebih kuat. Jadi untuk gue, Jepang udahlah sapu bersih. Sapu Face bersih it, sapu bersih. Pasti. Face it. 2 kandang tandang menang Jepang. Rank 2 ini kan Australia di atas kertas. 3 Saudi. Oke. Kita udah membuktikan kita bisa melawan. Bukan menang kalah, melawan. Ya, ngimbangin lah. Ngimbangin. Australia di Piala Asia babak pertama kita berkat blunder-blunder yang nggak perlu lah, kita kalah. Untuk gue, rank 2 ini terbuka sekarang. Di bawah Jepang. Hanya Jepang pasti lolos. 2, 3, 4 open. Nice. Termasuk kita punya salah satu yang membuat gue pede apa? Kehadiran Martin Paes. Sekali lagi tidak mendiskreditkan Dan Hernando Nadio sama sekali. kayaknya Jebret juga udah nerima pesan Cuman itu sih. ya murni reach-nya lebih jauh. Lu kalau lihat shootingan yang ke pojok, Oh, itu sorry hampir gol. to say, kalau kiper kita lain. itu gol. Sama yang itu one on one dia maju. Ya. Gila itu. Karena murni badannya lebih besar, Decision making. reach-nya lebih dapat, decision making, pengalaman. Yang gue bilang 30-40% peluang lolos Piala Dunia sekarang naik ke 40%. Ditambah kalau kedua pemain ini perform bisa naik lagi. Optimis ya, optimis banget. Ya, karena berdasarkan apa yang gue lihat, bukan karena ini timnas Indonesia, Iya, kita iya, harus iya, realistis. Setuju. Nah, Australia sendiri, dia di sebelumnya ketemunya tuh kayak Bangladesh, Lebanon sama Palestina. Ya kan? Itu pun ya bisa menang sapu bersih 22 gol GD-nya gitu, nggak pernah kebobolan kalau nggak salah. Artinya bagus banget gitu Australia. Tapi kemarin di game pertama lawan Bahrain kok nggak bisa, hampir dibilang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena 10 orang. Ya, itu Nggak bisa ngapa-ngapain sih, nggak juga sih. Dia lebih banyak megang bola. Banyak peluang. Iya, peluangnya. penguasaan bola doang. Iya. Peluangnya Ini juga dekat lebih chance banyak. cuma 2. Peluangnya lebih banyak, create chance-nya banyak lah. Cuman ya bukan yang real card chance. Golnya kan juga gol bunuh diri. Ya golnya gol bunuh diri. Ya maksudnya apes lah mereka kemarin kalah gitu. Dari sisi permainan sih ya nggak kalah sama Bahrain sebetulnya. Oh, ya, Jadi harusnya emang nggak kalah juga kan? Emang nggak di atas. kalah. Peringkat Dan- 20-an Australia. iya dan 24. 24 dan iya. dan materinya kemarin kita waktu lawan kita di 16 besar kan sebetulnya juga bukan materi yang keren kan sebetulnya si Australia, tapi kita tetap aja bisa dihajar 4-0 walaupun dengan
beberapa Kondisi. blunder lah Iya, ya. blunder ada yang- bunuh yang nggak diri, penting. ada penalti nggak penting, yang kayak gitu-gitu lah. Nggak sekarang lebih optimis. Dan akhirnya ya balik lagi kan perjalanan kita kan progresnya selain gaya main yang berbeda, materi yang juga berbeda kan. Kita diajar Irak 5-1 di Basra, belum ada Tom Hai, belum ada Itse segala macam tadi. Dan mainnya juga masih 3-5-2. Iya, dan sekarang udah semakin mateng, udah semua pemain tuh udah bisa saling ngisi lah. Iya, Ini iya. ketinggalan, oh ini nutup, Iya. ini nutup. Itu udah chemistry-nya udah kebangun. Udah dapet, kekompakannya udah dapet. Maka dari itu definitely kita pulang. Tapi Gimana? kalau gue dapat 1 poin, gue udah cukup puas. Lawan Australia. Ya, Ya, kalau Di kandang. gue sih pengen menang sih, sebel gue sama Australia. ya gue juga pengen menang. Cuman gue nggak tahu ya, mungkin ini agak kontroversial ya. Gue bilang beban pemain timnas kita menurut gue main di luar itu lebih ringan daripada di kandang. Ya. Gandang di kandang itu pressure-nya tinggi dan gue masih mempertanyakan tahu apa? Rumputnya. Permainan STY butuh rumput yang pendek, yang basah Aliran bola. Oke. buat Tapi ini aliran bola. rumputnya bagus banget sih. Gue nggak tahu. Terakhir Tapi kalau kita main di luar, definitely rumputnya bagus. udah pasti. Maka dari itu di Vietnam menang di mana? Karena mainnya bagus. Di sini kita nggak tahu. Pressure dari media, dari fans itu tinggi sekali di kandang. Buat kesalahan takut Iya. diajar yang kayak gitu-gitu kan. Calvin Verdong yang bikin gitu aja masih diajar sama netizen. Gila, sarap tuh Verdong. netizen. Iya, yang gol bunuh Iya, diri. deflect Ya lah. bukan salah dia. Deflect lah. Shooting ke arah dia kok. Dia mandi Wah, belakang kesian pula. sih. I mean, ya pressure-nya itu gede banget. Nah kalau kita main di luar, ibarat kalau kalah oke, calculated loss, main lebih lepas, ditambah rumputnya bagus, lebih kelihatan. Maka dari itu gue bilang, kandang, I hope kita menang. Tapi kalau seri pun gue masih happy lah. Asal jangan kalah aja. Kalaupun sampai kalah. You have to work hard, work harder. Artinya kita kalah di sana, kita harus curi 3 poin di sana. Which is kemungkinan besar gue hadir Di Australia. di Australia. Ya, Gold Coast. ya walaupun calculated loss-nya kan salah satunya sebetulnya dari Australia kan. Kalau kita bicara kelas Iya, iya, awal iya, kan. iya, iya. Awalnya kan emang Jepang dan Australia gitu. Arab Saudi di ketiga. Dan kalau kita kalah pun ya sebetulnya karena kita tergantung tinggi ambisinya dan harapannya, takutnya kan begitu kalah kita langsung ya kita kalah sama Australia. Tapi kan harus kita ingat bahwa ya ini sebetulnya di atas kita, orang kita head to head aja nggak pernah menang, kok dia cuma sekali tahun 81 terakhir kita menang lawan Australia di sini. Selebihnya cuma sekali imbang. Walaupun kita nggak bisa lagi hidup di era itu ya, bahwa kita Iyalah. sama Australia. Iya ya. Lu tahu yang jadi masalah dengan Sintayong apa? Warisan dia. Dia itu mewarisi rank 174. Jadi 100. Jadi 133. Artinya Sekarang naik 129 ya? 131. Oh, 31 ya. artinya naik 40 poin lebih kan. Kebayang nggak kalau kita Sintayong masuk di rank 100? Di 70 lah kita. Iya dong. Iya. Di 70 Orang kita. nggak ngelihat itu, tapi kenapa Mancini? Saudi itu 54. Sebelum pertandingan mulai kita 134. Oke. Paling rendah di grup lah. Ya, 80 poin loh. Bisa kayak gini. Makanya gue bilang jangan lihat ranking. Mancini bilangnya nggak layak Indonesia serendah itu. Tapi karena Mancini nggak tahu pada saat Sintayong masuk kita ada di 174 Dan mainnya belum kayak gini. dan main belum kayak gini. Iya. Jadi ini kan prestasi luar biasa. Memenangkan 40 poin. Jadi kalau Erick Thohir kasih target ya kita masuk besar, ya gue jadi Sintayong merem masuk. 100 Anjay. besar. Nice. 100 besar apaan? 80-an, 70 80 bisa. Butuh berapa Saudi lama aja lagi, Coach? 56. Butuh berapa lama lagi Coach? Ya kira-kira? proses. Proses. 2 Ya. tahun. Kontrak dia sampai 27, 26. sekarang 2024, 3 tahun ya tambah 4 tahun lagi lah. 27 pun mungkin nyampe kali 100. 27 juga nyampe. Ya, oh kalau 100 iya. Tapi kan kita target 50. Iya. Dan ya semakin selalu banyak turnamen. Ya kalau Saudi aja 54, ya kita Ini- juga bisa. Ya kita kan untungnya lawannya di Peringkat atas, di atas. kita Iya. semua Iya. kan. Seri kita dapat tambahan Oh, poin, iya. menang dapat tambahan poin. Kalau Bisa 100 mah lagi. merem. Iya. Tapi jangan puas dengan 100, lebih dari itu. Kalau Saudi 54 ya kita ke depannya 6 7 8 tahun lagi kita bisa ke arah sana.
Iya. Oke. Dengan catatan Erick Thohir tetap jadi ketua PSSI. Sintayong tetap jadi pelatih. Tapi kalau Erick Thohir diganti, aduh, gue nggak ngerti dah. 3 kali ini ya bisanya, 3 kali apa namanya? Ya, 3 kali ketua pergantian. PSSI itu 3 kali periode ya? Apa gimana sih kalau ketua PSSI? Iya, 3 3 kali. kali. Ini udah berapa? Baru pertama. Oh, ya udah aman lah insya Allah 15 tahun berarti kan? Iya, masalahnya Erick Thohir masih niat nggak? Masih, Gue aduh. pikir enak ngurusin Pak Erik sepak bola niat Indonesia. aja lah ya Pak, kita butuh Bapak nih. Semoga Pak Erick Thohir sehat selalu. Iya, panjang umur sehat Tetap selalu stay lah. di PSSI, Iya. di PSSI Pak Erik. Jangan nyapres gitu ya. Jangan nyapres. Gimana tuh? Kalau nyapres gimana dong? Enggak, jangan nyapres. Infonya Ini enggak kan, Poci? sebagai ketua kerjaan yang dilakukan oleh Erick Thohir sekarang terhadap PSSI itu jauh lebih mulia daripada Iya betul, menyenangkan jutaan warga. menyenangkan jutaan Iya, warga daripada lu RI 1 dihajar kiri kanan lu saudara. Mau ngomong apa aja tetap dihajar. Tapi Pak Erik bagus gini aja masih aja ada yang hajar Coach. Ya nggak apa-apa, tapi yang dukung jauh lebih banyak. Yes, itu yang penting. Oke, dari pertandingan menghadapi Saudi Arabia kemarin, apa Coach dan juga Mas Haryo catatan bagi timnas Indonesia? Apa yang harus dirubah? Striker. Ya, itu sama sulit di striker ubah sama, besok kayaknya sama ya. fisik sih ya. Fisik tadi kemarin Fisik kelihatan. sih kelihatan, fisik sih. Fisik lu main di Saudi yang Iya, beda karena lah. itu, karena panas itu Dan kering. Jam 9 malam kita main. Walaupun malam kan kemarin Dias bilang tuh 38-an juga. 35. Malam tuh kemarin 35 ya? Iya. Iya dari 35 sampai 39 lah malam. Dan kering. Dan kering. Nggak enak anginnya itu ya, Saudi. ya kelihatan banget yang biasa main di Eropa, kelihatan kan capek. Hai kelihatan capek, Verdon Wong kelihatan capek. main di kandang sendiri kita bisa kok. Bisa 90 menit full hajar kok. Kemarin tuh kelihatan lebih ada deep of Intensity. fisik. Gua ngelihatnya sih Ya, sedikit di terutama babak kedua ya. Iya, 20 menit terakhir lah. Megang Itu- lutut. Iya, itu kelihatan mungkin di situ yang kekurangannya sehingga kita tidak bisa ngepres. Ya semua pemain udah diganti yang lebih fresh legs untuk bisa nambah tekanan paling nggak kan. Lu nyiptain peluang yang semuanya menurut gua counter attack. Sebuah By the way, transi. gue ada intermezzo. Ya, Gue DM Tom Haye. nice. Gue tanya sama dia, Tom. kan dia selalu fix dengan sepatu hitamnya. Iya. Lu kemarin kok pakai sepatu putih? Dibalas sama dia. Sepatu hitam gue rusak, jadi gue harus cari yang lain. Dia nggak bisa dapat lagi yang itu. Dia kayaknya dia nggak bisa dapet. Jadi gue harus cari sepatu lain, dia bilang. Oh, terus dia biasa pakai itu yang biasa dipakai. terus gue bilang, oke, lu tahu ya, kita di sini incar 3 poin. Udah, kita juga pasti. Dia sih yakin dapet 3 poin. Lu bahasa Belanda. Ya iyalah. Tom Haye bisa ngomong Miss Hilgers nggak ya? Gue sih bisa. Terus apa lagi tadi? Intensity di babak kedua menurun. Ya Karena sama fisik. sama clinical striker. Itu bisa disembuhkan nggak besok? Gini, kembali Bisa lagi. datang dari mana peluang? Kembali lagi sebagai pelatih, kalau lu memang tidak punya striker, I mean kualitas striker lu bukan goal getter. Semua striker mau lu mau pasang Witan, mau pasang Marcelino juga tetap bukan goal getter. Tipenya beda. Artinya pemain lain harus lebih banyak cetak gol, sesimpel itu. Dan ini masih kurang juga. Kita itu bukan kurang di create chances, kita kurang di finishing. Iya. Create Chance-nya chances cukup Banyak. banyak. Aduh. Finishingnya kita itu berapa jelek. kali ampun dah. counter 3 lawan 2, Iya. 4 lawan 3. Dan cepet loh. One final. Iya. Dan cepet. Iya. Itu mungkin capeknya di situ kali Oh, ya. lu kalau lihat babak pertama Gerakannya, ada berapa momen iya. permainan kita Serem. gila, udah kayak Spanyol. Asli. Termasuk pas golnya. Iya, Anjir, iya. keren Sekali banget sentuh, itu gol. sekali sentuh. Tapi ya finishingnya is not enough. Iya, Ini yang gue takutin itu. Bisa berdampak negatif nggak panjangnya? Ini yang gue takutin, kita nyaris nggak bisa masuk Piala Dunia Karena finishing kita jelek. no. Padahal kita main bagus. Final pass itu loh. Ya, kita prediksi line up nih. Sudah Ini deg-degan dia menuju besok. line up Itu Indonesia umpannya versus Hubner. umpannya strike ke Hubner Ragnar start. ya, yang terakhir tuh. Terlalu pelan tuh. Aduh. Iya, sayang banget. Ini ada Hubner start. Coach sama Mas Heru setuju? Ini juga belum di ini ya sama Gue ST. denger, lu Karena mau waktu denger di info preskon- Ordal nggak? ST bilang belum tentu starter. Boleh ini nggak boleh disampaikan nggak? Ya ini sebenarnya agak gosip sih. Katanya Ordal. Ya Ordal, ya Cuman kan, iya. Yang gosip casual Ordal. discussion. Lo tahu yang gue maksud Ordal itu dengar dari 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa Coach. Ya itu nggak cuma dalam-dalam gosip. banget. Dalam banget. Tapi yang gue dengar kemarin, gue nggak tahu, sekali lagi gue nggak tahu ini benar Iya, atau enggak validnya. ya. Ini biasa lah gosip antar komunitas bola. Justin nggak main. Iya. Oke. Walaupun diajak di preskon. Ya. Oke.
Iya si STY ngomong sendiri. Makanya itu bukan gua tanya. bukan automatic place. Dia udah free dari kartu. Eligible to play. Yes. Tapi belum tentu dia akan main. Start from Si bench. STY apakah dia ya start atau bench gitu. Cuman kan menaruhnya di mana juga? Apakah di posisi back? Apakah dia nemenin Tengah. Tom Hai di tengah, mengganti dengan si Jenner? Kemarin Jenner cukup bagus juga mainnya di Ivar tengah kan? Ya. Ivar mainnya bagus. Tapi kalau seandainya Justin nggak main ya kayak kemarin. Shane sama Verdong di kiri. Ya. Gue mendingan Nathan lo di posisinya itu, Verdong yang jadi sayap. Gue juga. Ya. Ya. Mendingan Nathan di tengah tuh lebih enak loh kalau dia megang bola dan nutupnya. Nathan di tengah. Di Nggak, posisinya di defense. defense 3 yang kiri. Kirinya siapa tadi? Yang Verdong. Verdong back kirinya apa namanya sayap kiri. Iya, sebelah kirinya. Sebelah kiri back si Nathan. Nathan. Oke. Coachnya juga. Gue juga. Gue lebih Kenapa gitu. tuh? Karena Verdong punya crossing lebih bagus. Iya. Iya, kalau Verdong oke. Kenapa bukan Shane? Di posisi apa? Nathan di kiri luar, di kiri dalam. Back kiri. Ya bisa juga. Iya, Bisa juga lebih sih. ketukeran Bisa Verdong sama Shane juga aja. sih. Tapi yang sering mainin di timnas posisi itu Nathan. Iya. Di U23 kemarin kan Nathan sering main di posisi itu. Masalahnya Nathan breaker bagus, umpan ke depannya bagus juga, iya. progresif boleh bagus. Dan apa namanya? Ya bisa juga Shane. Shane kemarin sebagai subs main bagus loh kalau gue bilang. Itu gue pikir. Iya. Iya. Dan Shane bisa juga. Sandy Walsh step up juga ya. Mainnya Yes. belakangan bagus terus sih. Marcelino atau Witan? Gue sih Witan sama Marcelino gantiin strike. Oh ya, dari awal lo Tapi pengen nggak kayak begitu begini ya berarti ya 4-3-4-1-2 Yang gue ya. dengar juga strike cedera. Oh no. Cedera atau sakit. Pokoknya ini yang gosip David, yang gue David, dengar. David. Sakit Jadi karena ya, dibully terus kayak. jadi Marcelino bisa main di posisi itu. Oh, striker lubang lah ya. Ya. Depannya Witan. Dan sama- gue tetap winger Witan lah. Tapi lo begitu ngeliat STY atau yang main hoki kan. which is Ya. fine. Bisa aja kan. Kita nggak pernah tahu. Kita Orang nggak bangun pernah sama tahu. hoki pun bagus. Kita nggak pernah tahu siapa yang diturunin. Iya. But I don't care siapa yang turun. Gue nggak peduli siapa yang main, siapa yang turun. Untuk gue percaya pemain, gue percaya Sintayong. Iya. Cuman yang gue pengen kita bahas lebih dalam pergerakannya Urat Manggun sih. Gila, gimana dia kayak nggak punya menit 80-90 sempat kecapean, cuman gila nih orang. Justin itu kan pemain yang bengal ya. Dan gue Justin suka mana nih? Justin Hubner. Oh, kira Justin yang ini. Gue nggak, gue orang baik. Kita semua orang udah tahu. Iya. Gue nggak bengal. Gue kira Justin yang mana nih? Laksana juga bengal juga. Iya, enggak. Gue takut salah. Kan ibu Gue kemarin main fun football, ribut kan. Tuh kan kenal kan itu gue bilang. Dengerin dulu. Gue yang melerai semua. Oh. Jadi gue mau nggak mau, gue harus jaga reputasi timnya gue. ribut. Oh, timnya ribut. Gua Tim kira gue ribut. Oh. Pasti Iwan. Iya Pak, siapa lagi? Iwan dan teman-teman gue lain lah. Itu gue yang melerai. Jadi good bad boy. Iya. Good bad boy. Good bad boy. Jadi gue sampai lupa mau apa tadi? Urat Mangun. Ya orang Mangun ini punya etos kerja yang gue suka sama dia. Iya. Pada saat Justin nggak ada, dia yang bengal. Oke. Dia yang berani nyikut, iseng. Kemarin Bulehi kena. Ya. Dan dia benar-benar bengal di lapangan dan Kita perlu. kita perlu pemain kayak begitu. Nggak bisa semua terlalu sweet. Plain. Kita Lu nggak bisa berharap Tom Hai main intimidasi. kayak gitu atau Ivar. Nggak Itu bisa. nice. Mereka itu lebih stylish, ya kan? Iya. Tapi pemain kayak Justin, kayak Urat Mangun ini, kita butuh pemain kayak begitu yang bengal. Iya. Asnawi mungkin masih bisa ya. Lokalnya Asnawi, Tapi Kambuaya Witan kan lah. enggak. Kambuaya lah. Kambuaya Iya, mungkin, model-model tapi gitu. Witan kan enggak. Witan stylish, kerja keras. Tapi Dijegal- kita butuh yang dijegal bengal. cuek gitu kan, Iya, dijegal Juga cuek. udahan. iya, kita butuh yang bengal. Iya, Mas Aryo soal Urat Mangun ada yang bisa ditambahkan? Iya, dia walaupun startnya di kiri, tapi kan dia bisa end up di mana aja gitu. Iya. Dia ngambil dari sisi kanan, Mundur ke belakang. Iya, dan di tengah dia berapa kali di posisi yang Pergantian terima posisi bola. bagus. Iya, keren banget. Jadi nggak terpaku di satu posisi, tapi ya pas build up gol pertama kan juga gitu kan. Toto dia ada di posisi tengah aja gitu kan. Untuk terima umpan. Setelah di 11 tadi nggak ada yang kiranya nggak harus dimainkan lah dari game pertama diganti gitu kayak nggak ada ya, bagus semua ya, kecuali striker gara-gara lagi gak fit aja. Iya. Jadi Masalah nggak fit sama ya mungkin ya pilihan untuk bisa mengganti satu yang lebih punya goal getter, hati-hati pesan Anta atau Hoki, ya satu lagi ya mungkin Marcelino di posisi itu. Cuman kemarin pas Marcelino masuk juga nggak banyak yang agak kurang impact ya Agak kemarin. kurang ya. Tapi ya dia Tapi bisa. semua sub juga kurang gue bilang. Ya, kemarin. kecuali Shane ya. Kecuali Shane ya. Nanti gue kasih tau off air, gue kasih tau alasannya kenapa Off the record. Justin kemungkinan nggak main. nanti, cuma itu nggak layak posting kayak Nggak gitu. bisa gue ungkapkan di sini. Intinya optimis lah ya besok ya. Minimal seri.
Siapapun, that's why siapapun yang main I don't care. Iya makanya. Sistem udah berjalan. Kalau sistem berjalan, pemain bisa diganti-ganti. Oh, jangan lah. Abrar. Kalau nggak mungkin prediksi skor lah ya kayaknya kalau buat besok. Enggak lah. Please, come on guys, enjoy the game. Iya makanya. Enjoy deg-degan. 1-0, 1 sama. Kalau 0-0 nggak masalah lah. target realistis. Target realistis. Nah, apa? Lawan Australia. Seri ya. Gue lebih positif menang di sini dibandingkan lawan Arab Saudi ya. Lawan Arab Saudi kemarin ditanya gue bilang imbang skornya. Tapi kalau di sini gue lebih pede untuk bilang menang sih. Walaupun kalau imbang pun ya nggak apa-apa juga gitu. Iya. Ya Australia balik Ya lagi. gue juga kan. maunya menang. Iya. Tapi kayaknya peluang untuk menang ada. Rekor utama mereka nggak oh main, iya, kan? peluang untuk menang definitely ada. Tapi kalau dibilang seri, gue cukup happy lah. Ya, Australia yang ditakutin tuh katanya pemain Parma siapa? Cirati atau siapa gitu. Yang gondrong itu, tinggal jambak rambutnya. Itu Irving. Sambutan kita seperti biasa lah ya, kita selalu hangat. Kita berbaik hati. Selalu berbaik hati sama kepada lawan tuh. negara-negara yang datang. Kita itu terlalu baik, Iya, that's the point. Itu kenapa? Kita itu terlalu baik. Oh, harusnya mendapatkan special treatment. Iya. Iyalah. Lu pikir lu dapat special treatment di luar, kagak? Lu pun nggak dianggap di luar. Kenapa atlet kita sekarang kalahan mulu di Istora? Ya Istora baik banget sama atlet luar. Foto. Kita itu Iya, terlalu lu, baik. Terlalu baik. Nggak intimidatif lagi gitu loh. Kita bahas badminton sedikit ya. Gue kalau Oh, terlalu jadi, baik, Coach. gue kalau jadi PSSI, gue kerjain Australia itu. Buset dah. Gue sewa buzzer di depan hotel, petasan kayak gitu. Bandelan dia kan? kan? Bandelan Mau dia. bilang apa? Cyborg. Dia bilang bengal bener. Itu cyber. Mereka nginep di mana? Dan mereka lakukan juga ke Mereka kita. nginep di Fairmont. Iya. Tapi lewat Pondok Indah dulu. Enggak, paling di Mulia. Lewat Pancoran macet. Biar jauh. Enggak mungkin satu hotel. Iya. Kita Fairmont ya? Iya, kita Fairmont. berarti Mulia. Paling di Mulia. Iya. Harusnya taruh hotel atlet tuh. Wisma. Wah, katro itu hotel. Gue kan pernah di situ sama Oh SEA iya, Games. COVID. Sekarang udah Sama bagus. timnas. Udah renov renov kali. hotel sekarang. Renov, Oh. ganti art hotel. Wah, kan. dulu parah banget asli. Man. Karantina. mandi bisa 3 shower ya. Boro-boro tuh. Boro-boro mandi. Kamar mandinya bisa berbarengan. Hah, ada 3 shower. Nggak harusnya taruh hotel atlet tuh. Itu spesial Terus treatment ya. enggak ke GBK nggak lewat samping kiri kan, muter dulu jalan-jalan. Bundaran HI muter. Iya. Lewat Pancoran macet. Iya. Itu mah namanya diarak. Itu mah namanya diarak, bukan di special treatment. Intinya ya optimis lah ya kita Ya. menghadapi laga besok. Semoga. Tadi juga dijelasin sama Mas Haryo. Iya. Sejatinya emang ya Jepang Jepang pasti lolos. Iya, ya. satu terus Jepang, Australia, Saudi. Iya. Kita ngejar peringkat 4-nya. Cuman kalau sekarang udah Enggak. dengan permainan kayak begini, Kit- kok ya sayang kalau nggak dua Kita nggak dikejar. incer rank 2. Iya, betul setuju. Intinya optimis menghadapi laga besok, menghadapi timnas Australia di GBK. Tetap tunjukkan sportmu untuk timnas ini. Jangan dikasih negatif-negatif terus lah, kesian. Mereka sedang berusaha memberikan yang terbaik bagi nusa dan Jangan bangsa. terlalu dibebani. Ya. Jangan terlalu bebani juga. Iya, betul. Ya, intinya positif aja udah. Dan Support. jangan dibully. Dan jangan dibully karena dia bukan pemilik Chelsea, oke? Iya. Gitu, Nes. Australia kasih coba Taichan, kan deket kan tuh. Oh iya Biar benar, mules, biar mules ya. malam. Asli. Jangan harus kasih bener. Waduh, itu Biar nggak- mules. Iya. Apa Oke, sih? ini udah. harus kasih apa? Aduh, makanan Yang pedes. Seblak. bukan makanan Jakarta yang ada nasinya. Aduh, enggak Ini orang Belanda lagi. Kerak telur. Kerak telur. Ada Aduh, nasinya, kerak telur ada itu nasinya ampun tuh dah. emang. Harus kasih kerak telur. Makan tuh kerak telur. Suruh PRJ. Gue Suruh ke PRJ. makan kerak telur nggak masuk sini tau nggak, keluar lagi. Minumnya es kepel. Es kepal Milo. Bukan Hillhurst itu. Laki itu. Tenggorokannya laki itu. Pada jahat-jahat. Gitu. Ini Thank you, ada Nes. banyak saweran lagi nih, kita Ya. bacain dulu ya. Yes. Dari Cryotic, 100.000 rupiah. Thank you Cryotic. Malam semuanya sehat selalu, Koci dan semua God bless all. God bless. Nah, Thank ini you, baik Cryotic. nih. Thank you. Dari Join, dari mana lagi? Mana nih? Dari Kaliandra. Kaelandra, 50.000 rupiah. Koci masukan untuk Persipura dong. Apa yang salah dari Persipura? Kayaknya manajemennya ya suka bergantian dan lain-lain. Tapi sekarang Buas sudah balik dan Erik yang pegang head coach. Jadi gue tetap optimis. Jadi mantan pemain itu udah balik semua membantu gue optimis Persipura Tapi bangkit kemarin lagi. kalah Bangkit sama lagi. Rans ya. Kemarin kalah sama Rans. Karena mereka punya banyak pemain berbakat. Nggak layak.
Persipura itu nggak boleh main di Liga 2 deh? Iya, Liga 2. Dan tahun lalu nggak naik, tetap di 2. Harus naik tahun ini. Ada mismanagement kan emang di dalamnya? Mismanagement sama ditinggal sponsor utama kan. Freeport. Kan udah nggak megang mereka lagi. Jadi ya banyak lah masalahnya. Nggak boleh Freeport nggak pegang Persipura itu. Wajib ya. Wajib itu. Yalah, semoga beruntung untuk fans Persipura. Ya, ada lagi Mutiara dari hitam. Wahid 199.999 ini kayak harga bikin diskon ya. capek. Oh, 99 hari ini, bener. Kalau mau lolos kita harus fokus sapu bersih lawan Bahrain. Saingan kita sebenarnya Bahrain. Bahrain Bahrain dan Cina. Cina sih lebih. Bahrain dan Cina kok bisa kalah 7-0, gue bingung. Apaan? Jepang. Dibantai Oh, Cina Jepang. 7-0. Tapi Ada Wajar lah Jepang. Ya tapi nggak 7-0 juga kali. yang ngegolin buset. Oh, iya. Mitoma. Dari lagi ya, Ya. baca lagi dari Yes. John Wauran Yes. Rp100.000 untuk kapten apakah lebih cocok J? Iya. Yes, kemarin cocok. Iya. Asli. Enak banget ya, Iya. leadershipnya enak banget. Dan dia berani berkomunikasi. Iya. Sesuai Sama, fungsi. sama wasit langsung ngomong. Iya. Oke. Tahu lah posisinya. Oke, sudah kayaknya ininya. Udah ya sawerannya? Yes, sawerannya. Thank you udah Terima nyawer. kasih Thank you. semuanya yang udah ngeramein 23.000 loh nonton. Terima kasih banyak yang udah nyawer, yang udah ramein DPI Live hari ini. Terima kasih Aoi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Jangan lupa. DPI rasa Depdagri ya. Yes, asli. Kayak Niko ini bukan? Oh iya. Oh besok Ini ada live Intan reaction. Ada live reaction besok jam Yes, 5. jam 5 sore. Ya, jadi kita Oke. ramaikan besok ya. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you Coach, thank you Mas Aryo, thank you semua, bye-bye. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.